إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa man tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama panjatkan, yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesempatan sehat ita bengna ita waktu sida Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita nikmat yang luar biasa, sehingga Allah katakan kalau di dalam Al-Qur'an katanya, walau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allabta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Shadaqallahul azim. Allah berikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan ini yang luar biasa, yang salah satunya katanya sebagaimana ayat yang sudah kami sebutkan tadi, andaikan saja terjual kelepu apa lek muka bumi niki, bumi ni terjual barang isina selepukna, langit dia terjual pepah barang segala isinya untuk membayar satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa menyatukan dua hati yang berbeda. Allah tantang kita, jual apa yang engkau punya, bahkan bumi dan langit ini jual semuanya untuk tak peseke hati, dua hati doang si berbeda. Tapi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, dia narak dua hati, telu hati, empat hati, selepu. Nikmat Allah paling mahal, ndik tebau bayar dia. Serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak membimbing kita dengan syariatnya, yaitu syariat Islam. Dengan syariat inilah sehingga kehidupan kita teratur. Ndik nak arah si mesti nyemati anak-anak. Kamu pas masa jahiliyah sebelum hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia punya anak perempuan saja langsung ditanam hidup-hidup. Namun dengan kehadiran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya terutama ibu-ibu selamat daripada ditanam hidup-hidup, sehingga berkembanglah naslahul insan, yaitu keturunan-keturunan manusia, dan dengan syariat-syariat yang luhur dan syariat-syariat yang dibenarkan dan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dalam kehidupan kita ini mampu kita mengenal mana halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya mana yang orang fasik dan mana orang yang munafik dan mana orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan kenal mereka dengan syariat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang kita sama-sama membaca, mentadabburi daripada Al-Qur'an, mentadabburi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga dengan tadabbur yang kita miliki, sehingga hati kita tidak kering. Hati kita tidak kering kerontang, dikna gurun, dikna marak gawah biar ana tadi. Mau bukit, mau nawah guru bukit di narak talatan bau apa? Bau tumbuh. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dengan kata-katanya, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah engkau tidak pernah mau mentadaburi Al-Quran? Kita baca-baca ya doang. Baca alif lam mim ino pun muna tutuk. Kadang alif lam mim gang berat kita. Nah, tapi jauh lebih dari itu harus kita tadabburi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Quran ini adalah aturan hidup, acuan hidup kita. Kapan kita harus bersikap keras terhadap orang kafir? Kapan harus kita berlemah lembut kepada saudara kita beriman? Kapan kita berjual beli supaya tidak dikatakan mengurangi timbangan? Sehingga dalam ayat-ayat, semua ayat-ayat Al-Quran memang bercerita tentang orang-orang terdahulu, tetapi itu sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ibrah, yaitu pelajaran bagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana orang-orang di saat zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana juga Al-Qur'an mampu menggambarkan daripada gambaran di akhir zaman seperti sekarang kita ini. Maka kami pilih satu surat saja. Surat si pendek biasanya dari yang panjang di dalam Al-Quran. Biasa kalau juz amma itu yang paling pendek apa? Inna a'toina kal kausar, paling becat. Tetapi di sini kita kaji sama-sama, kita baca sama-sama, kita pelajari bersama-sama dan tadabburi bersama-sama, yaitu surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ini adalah suratul akhlak. Sebutna surah akhlak. Bagaimana digambarkan kita dalam ayat ini, bagaimana kita berakhlak. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak kita kepada saudara kita seiman. Bagaimana akhlak kita kepada saudara kita semuslim. Kemudian bagaimana gambaran-gambaran hari ini dan bagaimana gambaran-gambaran orang Arab sebelum datangnya Islam, pasca datangnya Islam, setelah datangnya Islam, dan bagaimana barometer antara orang-orang Arab terdahulu dengan orang Arab yang sekarang, dengan orang yang ajam sekalipun, dan bahkan umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hujurat ini disebut adalah suratul akhlak. Jadi dalam isinya nanti kita akan bahas tentang 3 kategori. Pertama, bagaimana akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dulu ayat ini diturunkan kepada orang-orang Arab, bagaimana sikapnya, bagaimana akhlaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pertama turunnya daripada ayat atau surat daripada suratul Hujurat. Kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 9 wasiat yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an ini, sehingga dalam segi kehidupan kita adanya di kampung kita aman, kemudian pribadi kita enak sama tetangga, enak sama keluarga. Kalaulah Allah gambarkan di dalam surah yang lain dikatakan daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Bahwasanya katanya diumpamakan kampung yang nan damai,
Kampung dek nawah arak besual keluargana, dek na arak besual masyarakatna. Apa yang terjadi? Ya'ti rizquha rogodan min kulli makan. Maka rizki itu akan datang dengan sendirinya dari berbagai macam penjuru. Namun neka kan pirai jin tomat nane. Pirai jin terong Aceh kayak nane. Siu sekilo. Juluan obatnya pira mahalan ketimbang ajin terong Aceh. Ada apa? Ternyata kalau kita benar-benar kampung yang nan damai, maka tidak akan mungkin ajin terong Aceh turun. Maka kita cari apa kesalahan kita dan apa yang Allah gambarkan kita dalam ayat ini dan diwasiatkan kita oleh Allah lewat lisan baginda, lewat ayat surah Al-Hujurat pada malam hari yang malam ini kita akan baca. Ya, surah Al-Hujurat ini tadi kita berikan 3 pembahasan. Yang pertama pembahasan bagaimana adab kepada Rasulullah SAW dibuka dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Allah langsung buka ayatnya dengan panggilan. Panggilan hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Di saat itu, setelah perjanjian daripada perjanjian Hudaibiyah saat itu, semua rata-rata banyak yang masuk Islam. Tetapi ketika masuk Islam, adab di saat itu masih sangat jarang. Karena mereka waktu itu masih dalam perjanjian Hudaibiyah ketika daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Jadi waktu itu perjanjian Hudaibiyah di kanggo orang Islam itu kembali ke Mekah saat itu, dan tidak boleh ada yang nikah penduduk Mekah dengan penduduk Madinah, tidak boleh. Sampai beberapa 10 tahun lamanya itu perjanjian daripada perjanjian Hudaibiyah. Maka setelah itu yang dipanggil di sini ayat ini adalah ayat Madaniyah atau surat Madaniyah. Di Madinah dia turun. Sehingga yang dipanggil ada ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena yang kebanyakan di saat itu yang beriman adalah ahlul Madinah, yaitu yang bersama daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Mengajarkan kita adab dan etika, bahwasanya sebelum ada perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndik takanggo bejulu. Ceritanya ada seorang sahabat waktu itu dia berkurban, tetapi belum ada turun atau ada perintah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia menyembelih duluan. Ada yang mengatakan bahwasanya dia menyembelih kurban setelah sholat Idul Adha saat itu. Sehingga dia sebelum sholat dia nyembelih, tetapi daripada syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus setelah sholat. Tetapi saat itu orang menyembelih kurban itu sebelum sholat. Akhirnya turunlah ayat ini, jangan sampai mendahului daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak begawean lebih di narak perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu munara perintah, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu pantahu. Mbembe suruh itu si Rasul, ya tegawe. Bila perlu sekuat tenaga kita bisa kerjakan.
lagu ni aja ni selepuk mengatakan sunnah Rasul, syariat Rasul, mereri siwak 10. So, agak temal pada ya dua ambil na syariat, silain jak ende. Maka jangan. Maka semua apa yang terkait dengan kekhususiatan Rasul, maka itu hanya khusus hukumnya untuk apa? Bagi Rasul, bukan bagi kita. Itu namanya khususiat. Jadi mungkin Rasul kan 10 senina atau 12 dalam apa? Dalam satu riwayat. Meh nyoba akik tambele jadi Rasul, mele jadi Nabi. Jangan. Jadi pertama Allah buka ayat ini dengan apa-apa, dengan kata-kata la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Si kedua, pertama lagi Allah panggil orang-orang yang beriman. Sebenarnya kalau sudah ya ayyuhallazina amanu cukup sekali. Tetapi karena ada hal yang penting lagi sehingga Allah ulang lagi ya ayyuhallazina amanu dalam ayat setelahnya dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi ayat panggilan yang kedua ini ada hal yang penting yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil ya ayyuhallazina amanu untuk kedua kali. Apa itu? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kedua akhlak kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak mengangkat suara lebih daripada suaranya baginda Rasul. Mbe suaranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun nang ngelek ndek na belik lalu ongkatne. Hatta dia memanggil daripada pembantunya di rumah dengan sebaik-baiknya, dengan kata-kata yang selembut-selembutnya. Meneja ida, coba mentang-mentang apa terbayar dengan gunung. Jangan. Itu kita berakhlak. Karena di sini yang ingin dia anukan oleh ayat ini adalah at-tasamuh. At-tasamuh itu sama rata. Di na'ara itu maka dikatakan nanti di akhir daripada ayat la fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittaqwa. Di na'ara keutamaan dengan Arab dengan selain Arab. Pada doang ite pada yang membedakan hanyalah ketakwaan. Maka yang kedua adalah yang diperintahkan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, jadi kita tidak boleh mengangkat suara lebih daripada suaranya baginda Rasul. Arak kita biasanya nih, muntan anggor batur, woi. Nah, itu biasanya melebihi daripada suaranya baginda Rasul. Rasul tidak pernah memanggil seperti begitu. Maka ukurannya adalah yang sedang-sedang. Ketika kita memanggil saudara kita yang jauh, hendaklah kita datang, kita yang dekati. Sehingga seolah-olah tidak ada yang dengar kecuali apa? Saudara kita yang kita panggil. Nanti bagaimana cara memanggilnya di sini pun juga sudah dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat ini. Kemudian apa katanya innal ladzina yagudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Maka kalau sudah takwa itu ada di sini, maka untuk kita memanggil saudara kita, jangankan memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat ini turun sewaktu itu Bani Tamim udah masuk Islam, datang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang keras, ya Muhammad. Dipanggil langsung dengan namanya baginda Rasul. Dan
manggilnya dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu tidak mau keluar. Tidak mau keluar karena supaya mendidik daripada umatnya, daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dengan ayat selanjutnya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Ada juga di lain kesempatan, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Mereka tidak lewat depan. Seharusnya kalau di dalam adab Islam, kita masuk ke rumah orang atau mau bertamu, hendaklah kita lewat menejak dengan pagar, dengan loncat. Ini orang-orang orang-orang Bani Tamim di saat itu memanggil Rasul dari belakang rumahnya, tidak dari pintu. Kira-kira ini adab yang diajarkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengena pada diri kita atau bagaimana? Biasa kita menelek sedin langan balin batur ta semele-melen teng nanggor lengan apa? Lengan luar. Muhammad. Semele-melen ta. Maka adab untuk bertamu, adab untuk masuk rumah seseorang, atau adab bagaimana kita memanggil saudara kita muslim, saudara kita mukmin, maka hendaklah dengan cara yang bagus, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Tidak ditahu, siapa tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu waktu sedang istirahat. Manggilnya dengan suara keras dan manggilnya tidak lewat pintu. Manggilnya lewat belakang rumah. Manggilnya lewat bawah rumah, maka itu tidak dibenarkan oleh syariat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kita terhadap baginda Rasul. Yang pertama adalah jangan kita mendahului Rasul. Kemudian dendek tangangkat suara lebih dengan suara Rasul. Jangan kita teriak-teriak. Si ketelu, supaya jangan kita memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun saudara kita seiman ataupun saudara kita seislam dengan panggilan atau dengan memanggil dari belakang rumah ataupun dari bawah rumah. Ketuk pintu dulu, assalamualaikum. Wa idza qila lakum urji'u farji'u. Mun suruh ita tulak, tetulak. Ini adab bertamu. Dek tekanggu tamala tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ila ahliha. Dek tamalik balen dengan kecuali tawah salam, tawah ngetuk pintu, bale sei pun itu. Betul mana kadang juga wa iza balagul hulum, anak-anak yang sudah siwah akil balik, maka jangan sampai dia masuk ke dalam ruangan ibu atau ruangan bapak. Maka kalau dia mau masuk, hendaklah dia harus izin. Harus izin siwah balik. Ini bagi kita yang anak-anak dan yang punya anak-anak yang sudah balik, maka hendaklah harus izin sebelum masuk daripada ruangan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala, selesai kita sudah dari adab dan akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang keringan giliran adab te bareng te ite pada. Allah buka dengan ayat yang pertama. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
Munna ara dengan fasik, pertama datang bersama habar, bersama berita, ndekna ndekna man tetu atau ndekna man jelas. Tiba-tiba lengan naik mel berbada, ara dengan mana dia. Tiba-tiba langsung sebarang nih. Tiba-tiba ara kita dengan pasik ndekna man ara tetu ndekna langsung disebarkan beritanya. Ini biasanya kita ini mampu media biasanya. Coba media. Berukna langsung tamat TV. Ya. Kemudian ada hal-hal yang tidak mungkin seharusnya ditahu oleh halayak rame, disebar-sebarkan. Bahkan bukan dia menyebarkan orang lain, bahkan dia menyebarkan dirinya. Ara si betiktokan lah, ara si instagraman lah, langsung dia menyebarkan aibnya sendiri. Maka yang pertama di sini harus yang kita lakukan terhadap orang yang membawa berita yang belum tentu kejelasannya benar ataupun tidaknya, hendaklah kita tabayun. Tabayun. Jadi tabayun ini harus benar atau tidaknya. Kalau sudah benar dan dia boleh kita sebar, tidak mengumbar aib saudara kita, silahkan kita sebar sebagai berita yang bagus. Meneja ni selepuna berita na bagus ke nende ke sebarang na aib badur. Ndi na perlu angedu video nyerocet itulah setiap pelangan. Maka jangan. Maka setiap ada berita yang datang hendaklah kita tabayun. Artinya benar ataupun tidaknya. Wah Isa nih. Kita lanjut nih. Masih terakhir gitu. Ya. Tadi itu ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kemudian setelah itu wasiat yang kedua yang Allah tuntut kita untuk kita laksanakan. Di antara saudara kita, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Munna ara semeton jerinta pada besual. Girang besual berkeramekan. Maka jangan tukang tonton, malas leke. Ani pecat. Ya, ngompor-ngomporin dengan. Payu jani seleke seleke ngambur. Maka itu namanya namimah. Namimah ini adalah orang yang mengadu domba. Maka orang yang mengadu domba, apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang selalu mengadu domba. Jadi tukang gaco. Ara itende itu biasa na. Arande itu kehidupan tasinat ini. Nah, ini wasiatnya Allah Subhanahu wa taala lewat ayatnya supaya kita tinggalkan. Pertama, tidak terlalu percaya sama berita. Harus kita tabayun dulu. Yang kedua adalah harus kita menjadi penengah di antara dua saudara kita yang bertengkar atau saling jadi penengah kah? Misalnya semeton jerinta saling nekewa. Padahal apa katanya? La yu'minu ahadukum man kana la yahjuru akhahu fawqa salasi layalin. Ndekna anggap beriman. Simbe ndek na anggap kita beriman. Si na doang semetona telu jelo. Ndek na saling punin. Biasa mun nawah lebih dengan telu jelo ino, seleke ni ndek na telu jelo mampu. Bertahun-tahun. Yende. Telu jelo doang wah ndek na anggap kita beriman. Wah tri iman ta.
wah eles iman ta, bahkan hilang. Bapa lagi kayak kena kerentengan keringan sekedi. Ini jawah di nara jama. Ya. Jadi hendaklah mangkana yahjuru akhahu fawqa salasi layalin. Dek ta kanggo nedoang semotonta dalam dalam waktu telu jelu, apalagi genagen seminggu ataupun sebulan, lebih setahun. Kita dengarkan azan dulu ya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Kita setelah tabayun adalah al-islah. Jadi islah kita sebagai penengah daripada saudara kita yang bertikai atau si besual. Karena kenapa? I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Pertama kita harus berbuat adil dalam menjatuhkan daripada as-sulhu ini. Yang namanya bertikai, kadang kita semetonta besual kanca dengan lain, semetonta doang belanta. Tidak ada keadilan. Ini biasanya yang terjadi. Padahal Islam itu adalah agama keadilan. Kalau keluarga, tidak ada kata-kata ada keadaannya keluarga. Jadi yang ada adalah hukum Islam. Yang benar, yang hak, yang salah. Maka dengan kita syariat agama Islam ini adalah agama keadilan. Maka dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga dalam sebuah hadis, apa katanya? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la zilla illa zilluh. Ara pitu golongan nanti Allah akan payungin dia di hari kiamat. Di saat itu matahari sedang di atas kepala. Sejengkel dengan otak deh. Ini doang wah apa? Sejengkel wah pira beh jak tahu nah. Wah bangkal otak deh. Apalagi kena di atas otak. Tapi di saat itu Allah Subhanahu wa taala memayungi hanya 7 orang saja. Nah, jemaah si pitu ini cukup sekik doang. Pertama adalah yang paling dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu tidak ada naungan selain daripada naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-imamul adil. Imamul adil. Pemimpin yang adil, hakim yang adil dalam menjatuhkan hukuman, perundang-undangan, penegakan hukum. Jadi jangan main hukum sendiri. Ada hukum yang harus kita taati, yaitu hukum agama yang penuh dengan keadilan. Jadi itu yang kedua. Jadi suruh kita pertama apa? Al-islah. Jadi tukang apa? Tukang damai, tukang perdamaian. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah tadi tabayun. Kemudian yang ketiga, nah ini si luayan kita biasanya. Dengan kata-kata Allah buka dengan panggilan lagi, karena ini adalah hal yang penting. Apa katanya? Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman.
Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Ya. Jadi Allah katakan la yaskhur qaumun min qaumin. Dek tekanggu nyelak semeton jerinta pada padahal sekek lenganta tanah wah tanah ndikna apa timana bedeng apa warnana silain tetep lengan tanah ndikna tepiak lengan kupi. Munara tepiak lengan kupi berbeda. Sedangkan kita ini sama-sama dari tanah. Maka satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencaci maki, mencela, bahkan menghina daripada saudara kanggo nggih. Nukaine we la joang. Arande itene. Arande. Weluk kebong. Padahal wah tahun Bali tan kebong batu lagu masih kan itu petanggoran weluk kebong. Ya Allahu Akbar. Macam be. Begitu juga wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Para perempuan, biasanya ibu-ibu biasa. Lah bu mun ngome jadi na wah tahan wah sei apa le julun udang buek sebutna biasa ibu-ibu bapak endah perlu so apa bebas telepuk biasanya begitu kita enggak tahan emosi maka ayolah mbe sire lengan apa lengan suara maka jangan hendaklah kita ingat akan ayat ini ya ayyuhallazina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum karena bisa jadi orang yang kita hina jauh lebih bagus. Nanti takutnya Allah Subhanahu wa taala wambengna be kita ingas-ingas puta kena batu wela joang tiba-tiba Allah bawa ndena joang telingan todok ta joang berembe mampu balas sebare supaya jangan begitu. Istilahnya jangan pernah kita mengolok-olok ataupun menghina saudara kita. Bisa jadi orang yang kita olok, orang yang kita hina jauh lebih baik. Maka dikatakan la tahtakir mandunaka palikulli syai'in maziyah. Dende remehang dengan, dende hina dengan, dende pebawaan dengan. Karena bisa jadi kita punya kekurangan, orang punya kelebihan. Orang punya kekurangan, arak lebihna li'ita. Masing-masing kita punya kekurangan dan kelebihan. Sehingga katakannya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Lanjutannya wala talmizu anfusakum, jangan hinakan dirimu. Selfie. Biasanya kamu apa? Ita mudah-mudahan di mamben di naran deh. Belum lapi tai ja asang nara. Biasanya le pekan kaplek main dom sebarang na dirina ne kenjekan ta main dom ne. Maka apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza usibakum bis sayyi'at wal maksiat, sekiranya engkau diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat maksiat, pastataru, maka hendaklah disembunyikan. Dende langsung kita berbuat maksiat, langsung kita sebarluaskan diri kita. Kita misalnya ada perampokan, saya ngerampok saya ini. Kita istilahnya talak, sarak bareng senina, sebar nyebar selepukna berita na. Potong tuh, aku sarak bareng mamangku. Itu tidak boleh. Maka hendaklah pastataru,
hendaklah disembunyikan. Aib-aib yang ada pada diri kita hendaklah kita sembunyikan. Baik itu dalam kondisi keadaan berbuat maksiat ataupun tidak dalam keadaan berbuat maksiat. Sekiranya kalau bukan untuk untuk halayak rame, jangan. Ini untuk wala talmizu ampusakum. Jangan engkau hinakan dirimu. Wala tanabazu bil alqab. Wala tanabazu bil maka jangan memanggil seseorang dengan lakopnya. Nah, biasanya itu lakopna. Lamun tengeno misalkan eni aran anakna, lebu tengeno ama eni. Ndek na aran si asli kanggo. Itu bukan lakop. Ye aran taparanin aran kunyah. Kunyah ino aran anakna baitna tipekna si bapakna. Misal eni aran anakna ama eni. Ndak lun berem aran anakna ama berem. Dia perlu diperbaiki ya. Yang sekiranya yang bagus bagus. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil saudaramu dengan lakop. Nah, dengan lakop ini yang bukan nama yang sebenarnya atau bukan nama kunyahnya, bukan nama dari anaknya. Makanya kalau orang Arab dulu Aba Munaim, kemudian Aba Abdillah, karena nama anaknya adalah Abdillah. Tapi kalau yang dinamakan lakop, contohnya seperti Ta'abbatu Syirron. Ta'abbatu Syirron itu artinya orang yang berjalan di malam hari. Biasanya menelangan malam hari tukang malam biasanya. Itu lakop namanya yang begitu. Ta'abbatu Syirron. Biasanya itu dah kalau punya joang telingan batur ta, joang sih temanggil. Nah, itu tidak boh, itu namanya lakop. Dia suka rela ataupun tidak rela. Yang terpenting untuk memanggil saudara kita dengan lakop tidak boleh. Karena lakop ini adalah biasanya yang sesuai dengan kejelekan yang kita kerjakan. Karena bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, apalagi tenanggor semeton ta elok kafir, elok fasik, elok munafik. Ya Allah. Karena seorang muslim itu al-muslim akhul muslim, bahwasanya muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Dima'uhu darahna, wa irduhu kehormatanna, haram kita ganggu. Apalagi kita memanggil saudara kita dengan fasik atau kafir atau munafik. Jangan. Hendaklah kita panggil dengan kata-kata yang baik. Wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Karena sejelek-jelek panggilan adalah fasik setelah kita beriman. Memanggil saudaranya dengan perkataan fasik setelah dia beriman. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yatub, maka kalau dia tidak bertobat, faulaika humuz zalimun, mereka dia termasuk menjadi orang yang zalim. Misalnya ara semetonta nanggor semetonta, misal ara baturta kira-kira nanggor dengan dengan kata-kata yang jelek atau dengan kata-kata yang fasik kafir, maka hendaklah kita tegur. Karena kenapa? Ini sudah mereka jatuh dalam kezaliman. Maka Rasulullah katakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudara kalian yang zalim ataupun yang terkena ataupun yang dizolimi. Maka sahabat bertanya, kalau yang dizolimi yang kami bantu cocok. Nah, sekarang bagaimana cara kami membantu teman kami atau saudara kami yang zalim? Apa katanya? Hendaklah kau berhentikan dia untuk berbuat
berbuat zalim. Dengan cara itulah engkau akan membantu saudaramu yang zalim. Ya. Berarti arak telu muda. Pertama tabayun. Kedua jadi apa? Perdamaian. Jadi tukang damai. Jadi ndak ngadu domba, ndak kelidak batur kiri kanan marak ngadu jangkrik. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Jangan sampai kita memanggil saudara kita dengan yang bukan namanya. Hendaklah kita memanggil saudara kita dengan nama yang lebih bagus, atau dengan kunyahnya, jangan dengan lakopnya. Karena sejelek-jelek panggilan adalah mengatakan saudaranya fasik, mengatakan saudaranya kafir, mengatakan saudaranya munafik. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada kesempatan yang lain nanti insya Allah kita lanjutkan sisa-sisa daripada wasiatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jauhi dan mana yang harus kita kerjakan. Rubama hahiyallati istata'tu an ulqiya lakum aktafi wa astaghfi aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun terbahas oleh Bapak Muallim. Kak sesi tanya jawab khusus mengenai masalah simbahas terbaru di surat Al-Hujurat niki. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz mengenai tadabbur Al-Quran surah Al-Hujurat. Sempat tadi disinggung masalah mengenai janganlah kamu sebarkan aib diri kamu sendiri maupun orang lain. Artinya kan sebaik-baiknya aib itu disembunyikan. Kemudian saya juga pernah mendengar istilah yang mengatakan kata-kata bijak mungkin ya seperti ini bunyinya, berbohong demi kebaikan tidaklah masalah. Nah, dari kedua kasus di atas, kira-kira bagaimana korelasi antara dua kasus di atas? Contohnya seperti semisal saya dulu pernah melakukan kesalahan yang saya sendiri itu menganggap itu adalah sebuah aib. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada saya yang menjerumuskan untuk saya menjawab terhadap aib itu sendiri. Kemudian saya berbohong, apakah itu termasuk berbohong dalam kebaikan itu atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aras kedua ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak Muallim, tadi sudah dijelaskan mengenai tentang tafsir surat Al-Hujurat, dan bersama-sama kita simak bahwa dimulai dari ayat pertama sampai ayat kedua ditegaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman. Nah, yang ini saya tanyakan di sini, kenapa di dalam Quran surat Al-Hujurat menggunakan wahai orang-orang yang beriman? Kenapa tidak menggunakan wahai orang-orang yang muslim? Apakah ada sertifikasi khusus perbedaan dari orang yang beriman sama orang yang muslim? Mungkin itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Cukup deh. Sila Ustaz perlu jawab satu-satu nih. Ya, satu dulu dari anu nggih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang ditanyakan bagaimana kita berbohong dalam kebaikan, ya, dalam kebaikan. Dalam perkataan para sahabat, berbohong dalam kebaikan bahkan dianjurkan, bukan hanya dibolehkan tetapi dianjurkan. Tapi indad darurah, waktu dalam kondisi kesempitan. Contohnya saudara kita misalkan dia minta perlindungan, padahal benar dia dalam kondisi misalkan mencuri. Kemudian mencuri, dia masuk ke dalam rumah,
untuk minta perlindungan kepada kita. Sehingga orang kampung misalkan mengejar, maka boleh kita berbohong untuk menyelamatkan nyawa. Ini indah doroh, bahkan seharusnya. Jadi bukan kesalahan kita berbohong. Karena dalam perkataan berbohong, indah dorurah ini tidak ada. Karena itu merupakan penyelamatan. Boleh kita berbohong di saat darurat atau di saat dalam kondisi sempit. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bercerita tetapi dalam kondisi berbohong? Misalkan kita punya aib yang lama. Ngapain harus kita ceritakan aib sendiri, dan itu harus ditutupi. Bahkan bukan aib kita sendiri saja, justru aib saudara kita. Apa katanya? Man satara musliman satarallahu. Barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, maka Allah juga akan menyembunyikan aibnya. Jadi dengan kata seperti ini, maka kita bercerita itu sewajarnya. Tetapi kalau banyak bohongnya juga, ya artinya tidak mungkin. Misalnya saya dulu pernah melakukan daripada itu saya sembunyikan, benar adanya. Tetapi setelah pas dia terlalu banyak berbohong sehingga menjadi ceritanya itu menjadi fiktif. Saya naik pesawat dengan gantung diri, kan nggak mungkin. Itu jelas kita berbohong. Cuman jangan terlalu banyak berbohong. Karena kenapa? Kebohongan adalah ra'suz zunubi al-kazibu. Bahwasanya pangkal daripada kejahatan, pangkal daripada berbuat dosa adalah awalnya berbuat bohong atau berkata bohong. Ya, kalaupun setidaknya sejujurnya saja yang kita katakan. Tapi kalau itu hanya aib, nggak usah kita nggak usah cerita. Kita nggak usah cerita. Cukup kita saja yang yang telan dan yang tahu. Cukup kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menyembunyikan aib yang ada dan yang sudah kita lakukan supaya tidak menyebar di halayak ramai. Ya, mungkin itu kira-kira bisa apa tadi? Oh, kenapa ya ayyuhallazina amanu? Kenapa tidak ya ayyuhallazina aslamu? Jadi kenapa? Karena ya ayyuhallazina amanu, di saat itu Allah Subhanahu wa taala hanya dipanggil orang-orang yang beriman. Bukan hanya yang mengaku Islam. Dua itu ngaku Islam deh, KTP. Islam apa iman? Masa agama iman? Tidak ada. Agama Islam. Karena Islam ini kalau tidak didasari dengan iman, maka tidak ada gunanya. Begitu juga sebaliknya, karena keduanya harus ada. Artinya secara batin dan secara praktik. Ya, kalau iman itu adanya di mana? Dada, di hati. Tetapi Islam itu secara praktik. Nah, kenapa dipanggil orang-orang yang beriman? Hanya orang yang terpanggil dengan sepenuh hati, bukan yang terpanggil dengan pekerjaan. Mengerjakan sholat, ada yang mengerjakan sholat orang yang nggak beriman? Ada deh. Oh, ini jangan-jangan dia hanya sekadar Allah Akbar nunduk-nungkik orang beriman. Tidak mungkin. Dia Islam tetapi belum tentu menjadi beriman. Tapi kalau sudah beriman, sudah tentu dia menjadi Islam. Karena dia sudah meyakini bahwasanya iman itu ada, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab Allah, maka dia harus praktikkan dengan Islam atau ajaran Islam. Sehingga rukun Islam dengan sholat. Maka kalau dia tidak sholat, maka yang gugur apanya? Imannya apa Islamnya? Islamnya, bukan imannya. Kalau dia keluar dari agama dari agama Islam atau keluar kufur, tidak beriman, dia keluar dari iman, Islam dan imannya akan keluar. Kalau hanya pekerjaan sholat, pekerjaan rukun Islamnya yang tidak dikerjakan, dia keluar dari Islam tetapi tidak keluar dari iman.
Itu letak bedanya. Karena makanya dibilang ya ayyuhallazina amanu. Karena di saat itu belum banyak turun daripada ayat-ayat Al-Quran, sehingga yang dipanggil adalah ya ayyuhallazina amanu. Beda lagi dengan ya ayyuhan nas. Nanti ya ayuhan nas nanti di ayat yang lain di sini ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kenapa ya ayuhan nas di sini? Kenapa ya ndak ya ayyuhallazina amanu? Kenapa ndak ya ayyuhallazina aslamu? Ya, mungkin nantilah kita jelaskan kalau ada kesempatan lain kali. Ya, mungkin insyaallah bisa ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah keadilan Pak Ustaz. Oh, gitu. Di dunia ini terlalu banyak kantor pengadilan, tapi keadilan yang sangat sulit. Bagaimana ini kira-kira Ustaz? Apa penyebabnya? Nah, Ini dia. Serius Ustaz. Kita aja langsung. Jadi memang keadilan ini sangat maka di dalam Al-Quran banyak daripada ayat-ayat yang menyatakan tentang keadilan. Contohnya i'dilu huwa aqrabu littaqwa, bahwasanya dengan keadilan itu mendekatkan diri kita kepada takwa. Karena kalau udah merasa adil harus kita takut. Harus ada ketakutan di sana. Begitu juga wa auful kaila iza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Ketika kita mau menimbang timbangan, biasanya badu dulu tak, jarang kita bisa adil atau mengurangi timbangan. Bahkan terhadap anak kita saja yang ada jarang kita berbuat adil. Ini apa sebab? Karena kita belum bisa mentadabburi apa yang diinginkan Allah lewat Al-Qur'annya. Pertama kita kekurangan bagaimana cara adilnya, bagaimana pembelajarannya supaya bisa adil, sehingga Allah ajarkan kita seperti ini, kalau mau adil seperti ini, kalau mau ini seperti ini. Itu yang Allah ajarkan. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita tidak bisa adil? Luek kantor pengadilan. Lagu keadilan biasa munanang atas tumbek, munanang bawah tajam. Biasanya pas dengan derek doang tok na adil. Pas dengan sugeh dengan berdua mobil jadi dia nawah adil. Nah, inilah kekurangan daripada pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan kita doakan saja, semoga dengan mereka menjadi pemimpin yang adil, semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kita nanti di hari kiamat sebagaimana janjinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahanlah pembelajarannya untuk keadilan ini lebih ditingkatkan lagi, dan supaya kita merasa aman, ya. Dek tajam doang bawa, kemudian atas tumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah saudari kita bertanya dari media atas nama Mazharin Thayyibah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum orang yang menceritakan aibnya sendiri secara sadar dan terang-terangan, lalu orang yang mendengarnya kembali menceritakannya lagi kepada orang lain? Apakah orang yang menceritakan kembali ini dikatakan penyebar aib atau bagaimana? Penyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi arah si bapak gawe salah lagu sebarna aibna. Cerita yang baturna kok dengan si cerita yang milu nyerita yang. Nah, kalau si cerita yang mampu menjalur sampai sekampung tahu. Jadi masing-masing yang menceritakan aib saudaranya itu termasuk menyebarkan aib saudaranya. Maka dia punya, daripada kesalahan ini akan melebar, cukuplah sebenarnya dia menyebarkan aibnya sendiri, kita nggak mau tahu. Maka dikatakan di sana wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi muna'ara dengan wa ibadur rahman, salah satu tanda hamba Allah yang benar-benar hamba yang maha pengasih adalah yamshuna 'alal ardi hauna.
Dia berjalan di atas muka bumi ini, kalau ada aib yang di telinganya, tutup na telinganya. Daripada mendengar. Kalau sudah ditutup dia mendengar, apalagi dengan mau apa? Mengumbar aibnya orang. Yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau dia dipaksa untuk diceritakan aibnya kepada dia, apa katanya? Wa iza khotobahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang enggak ngerti akan dia, kemudian dia ngomong, kemudian diceritakan aibnya kepada dia katakan qalu salama. Terus ya. Lebih baik ditinggalkan. Maka supaya dosa ini tidak mengalir, nanti semakin besar kalau satu kampung yang tahu kezoliman kita kepada saudara kita, walaupun dia yang menyebarkan aibnya terlebih dahulu. Maka ketika aib saudara kita muncul di permukaan, maka hendaklah kita tutup sebisa mungkin, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib kita sebesar apapun kondisi aib yang kita miliki. Ya. Saudara. Nah, jadi dia termasuk menjadi penyebar aib. Bahkan lebih parah dia nanti anunya. Pengajian atau berselawat yang tunas bacaan Fatihah khusus untuk Al-Ustaz Haji Muhammad Fadhari LC dengan jamaahnya, semoga beliau tetap sehat, apa yang diamanahkan berjalan lancar. Di kedua kali di Pak Muallim kita Ustaz Anwar Sadat Daid, sekalian terselapusi hadir jamaah, semoga kita tetap istiqamah dalam menuntut ilmu, sehat walafiat, rezeki bi barakatil Fatihah. La ilaha